Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Ilham dari kelas 03 TPLP 005 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pamulang. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sorting dan beserta pemrogramannya. Yuk, kita langsung ke materinya. Dan sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan apa itu sorting. Jadi, sorting atau disebut pengurutan adalah suatu proses yang mengatur sekumpulan objek atau data sehingga nilainya tersusun baik itu dari kecil ke besar atau disebut ascending, atau dari besar ke kecil disebutnya descending. Tujuan utama dari proses sorting adalah untuk mengurutkan data, baik itu dari terendah ataupun tertinggi, yang secara tidak langsung akan menjadikan data lebih struktur, rapi, dan teratur. Oke, selanjutnya ada dua macam pengurutan data, yaitu pertama, sort ascending. Sort ascending adalah metode pengurutan data dari yang terkecil nilainya sampai data yang paling besar nilainya. Jadi dimulai dari yang terkecil dulu, baru sampai ke terbesar nilainya. Dan kedua, sort descending. Sort descending adalah metode pengurutan data dari yang nilainya terbesar sampai data dengan nilai yang terkecil. Jadi ini sort descending itu kebalikannya dari ascending gitu. Jadi kalau sort descending ini dari terbesar dulu nilainya, baru sampai nilai yang terkecil. Oke. Berikutnya kita masuk ke selection sort, insert sort. Jadi kita masuk ke pembahasan tentang selection sort dan insertion sort. Jadi kita masuk ke sini, kedua ini. Pertama-tama kita ke selection sort dulu. Oke. Selection sort itu, definisi selection sort adalah metode selection sort merupakan metode membandingkan elemen yang pertama dengan elemen yang berikutnya sampai dengan elemen yang terakhir. Jadi jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan kemudian ditukar. Selanjutnya, sini ada kelebihan dan kekurangannya dari selection sort. Jadi sini pertama-tama kita kelebihannya dulu. Jadi kelebihan selection sort itu adalah, pertama, algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Jadi selection sort ini sangat mudah untuk diimplementasikan gitu. Dan kedua, ini mempercepat pencarian. Jadi maaf ya, ini ada kesalahan dari PowerPoint-nya, jadi nyatu gini. Jadi kedua ini adalah mempercepat pencarian. Jadi selection sort itu sangat mudah untuk pencarian gitu, sangat cepat untuk pencarian. Dan ketiga, mudah menentukan data maksimum atau minimum. Jadi sangat mudah menentukan data maksimum dan minimum. Keempat, mudah menggabungkan kembali. Jadi
selection sort ini sangat mudah menggabungkannya kembali gitu. 5. Kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Jadi selection sort itu relatif lebih kecil ya. Oke. Kita lanjut kekurangannya dari selection sort. Pertama, membutuhkan metode tambahan. Itu kekurangannya. Kedua, sulit untuk digabungkan kembali. Jadi sangat sulit banget untuk digabungkan kembali. Ketiga, perlu dihindari untuk penggunaan data lebih dari 1000 tabel. Jadi di sini kita harus menghindar yang kekurangannya itu selection itu, jadi sangat tidak boleh lebih dari 1000 tabel ya. Jadi harus dihindari dari data lebih dari 1000 tabel karena akan menyebabkan kompleksitas yang lebih tinggi dan kurang praktis. Ya, selanjutnya kita menuju ke proses pengurutan penggunaan metode selection sort secara terurut naik adalah seperti berikut. Pertama, mencari data terkecil dari data pertama sampai dengan data yang terakhir. Kemudian ditukar posisinya dengan data pertama. Kedua, mencari data terkecil dari data kedua sampai dengan data terakhir. Kemudian ditukar posisinya dengan data kedua. Dan ketiga, begitu seterusnya sampai semua data terurut naik. Jadi diulang gitu aja seterusnya sampai data terurut naik. Apabila terdapat n buah data yang akan diurutkan, maka membutuhkan n-1 langkah pengurutan dengan data terakhir, yaitu data ke n tidak perlu diurutkan karena hanya tinggal data satu-satunya. Jadi tidak perlu diurutkan lagi karena hanya tinggal data satu-satunya. Itu. Terus kita masuk ke insertion sort. Oke. Definisi insertion sort. Metode insertion sort adalah metode pengurutan yang mengambil sebuah data, sisip pada data yang diurutkan dan menggeser data yang lebih besar dari data sisip agar data sisip dapat ditempatkan pada tempat yang benar. Selanjutnya, sini ada kelebihan dan kekurangannya juga sama seperti selection sort. Di sini kelebihan dari insertion sort yaitu pertama, sederhana dalam menerapkannya. Jadi sangat sederhana, insertion itu sangat sederhana dalam menerapkannya. Kedua, mangkus dalam data yang kecil. Jadi mangkus dalam data yang kecil gitu. 3, jika list sudah terurut atau sebagian terurut, maka insertion sort akan lebih cepat dibandingkan dengan quick sort. Ya, ini agak lebih cepat dibandingkan quick sort ya. Terus keempat, mangkus dalam data yang sebagian sudah terurut. Kelima, lebih mangkus dibandingkan bubble sort dan selection sort. Keenam, loop dalam pada insertion sort sangat cepat sehingga membuatnya salah satu algoritma pengurutan tercepat pada jumlah elemen yang sedikit. 7, insertion sort sangat stabil. Jadi itu kelebihan dari insertion sort ya, dia sangat stabil banget. Dan selanjutnya ada kekurangannya dari insertion sort. Pertama, kekurangannya itu banyaknya operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen larik.
Kedua, untuk lari yang jumlahnya besar ini tidak praktis. Ketiga, jika list terurut terbalik sehingga setiap eksekusi dari perintah harus memindai dan mengganti seluruh bagian sebuah menyisipkan elemen berikutnya. Keempat, membutuhkan waktu O(n)2 pada data yang tidak terurut, sehingga tidak cocok dalam pengurutan elemen dalam jumlah besar gitu. Oke, selanjutnya ya di sini ada sebuah gambar. Ya, di sini ada sebuah gambar kotak-kotak ya, ada kotak-kotak, ada 10 8 5 2 6 4 dan kedua itu 8 10 5 2 6 4. Ketiga itu 5 8 10 2 6 4. Kedua itu keempat ya, keempat 2 5 8 10 6 4. Dan ke 5 itu 2 5 6 8 10 4 dan ke 6 itu 2 4 5 6 8 10. Jadi maksudnya gambar ini adalah, jadi ini adalah ilustrasi dari insertion sort. Jadi kalau pada nggak tahu ini apaan, jadi saya jelaskan. Jadi ini tuh kayak ini ilustrasinya insertion sort. Jadi dimulai dari data kedua ya. Jadi dimulai dari data kedua. Terus kemudian di sini kan ada 8, ada tanda 8 sama 10 ya, ada lengkapan ini 8 10. Jadi ini tuh kayak mirip seperti main kartu. Jadi ini 8 ke 10, terus ini 5 ke 10, 8 ke 10, terus 2 ke 10, 5 ke 10, 8 ke 10 sampai seterusnya, sampai ke bawah, sampai ke 6. Oke. Jadi begitu. Itu ilustrasinya dari insertion sort. Dan berikut saya akan berikan contoh coding dan selection sort dan insert sort secara ascending. Oke, berikutnya saya akan membuat selection sort. Saya sedang mengetik, ngeklik maksudnya. Oke, di sini saya sudah masuk ke dev C++ ya. Saya sudah masuk ke dev C++. Saya akan membuat program tentang selection sort. Sini saya akan bikin baru project. Kita pencet console application dan di sini jangan lupa C++ project ya. Habis itu kita namain sebuah tugas 2000. Oke. Kita pencet oke. Nah, kita simpan saja. Kita pencet simpan. Nah, di sini udah muncul. Di sini sudah muncul, kita langsung bikin programnya.
maaf ya kalau misalkan di videonya gagal nge-lag, namanya juga laptop kentang ya, maaf aja ya. Jadi kalau misalkan mau nge-coding awal-awal tuh gak apa-apa pakai laptop kentang juga, karena ini sangat membantu bagi yang tidak punya budget lebih ya. Oke, sini. Situ sini. Nah, setelah itu kalau udah semuanya, nah seperti ini ya, codingannya seperti ini. Setelah itu kalau udah semuanya, kita pencet Fn sama F10. Nah, di sini kita compile. Sekarang kita klik yes. Nah, di sini kita simpan nama filenya apa aja ya. Mungkin tugas 9000. Oke. Ini pencet enter. Nah, oh, di sini saya menemukan ada kesalahan di baris 24. Di baris 24 sini kesalahannya itu ada n array
Bentar, scan F. Di sini sudah selesai. Tadi ada kesalahan dari programnya, ada salah. Ya, di sini ada tulisan masukkan banyaknya jumlah data. Ini tipe ya, ini tipe. Bisa diganti juga, kita tinggal ganti di sini. Yang tadi ini data dengan data. Oke, kita pencet lagi. Ya, emang sudah ke save ya, udah ke save jadi SATA. Oke, di sini kita pencet, kita ketik 10. Datanya itu 10 ya. Datanya itu 10. Di sini kita datanya 10, terusnya di bawahnya ini kita tulis datanya 10 juga. Nah, jadi terus seterusnya sampai ke bawahnya itu sampai akhir datanya 7, terus 34, terus 9, 7, 2, 4, 3, 2, 3, 13, 9, dan 1. Jadi ini datanya ya, dari data pertama sampai akhir ada 10, 7, 34, 97, 2, 43, 23, 13, 9, sama 1. Oke, sini kita enter. Nah, ini kita udah enter. Di sini ada hasil pengurutannya. Ini hasil pengurutannya udah dari 1, 2, 7, 9, 10, 13, 23, 34, 43, 97. Itu hasil pengurutannya. Ya, segitu aja program saya di sini. Ya, segitu saja video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kesalahan kata penyebutan dari saya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.